Rafael Meliaki dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang penelitian. Penelitian berdasarkan tujuannya itu ada dua. Yang pertama, penelitian dasar. Kegiatan utama dalam penelitian dasar adalah mengumpulkan informasi untuk menyusun konsep dan hubungan serta perjalanan teoritik untuk menemukan prinsip-prinsip umum mengenai suatu topik atau permasalahan yang nyata dalam kehidupan. Sebagai contoh adalah Albert Einstein dengan teori relativitasnya. Dan yang kedua adalah penelitian terapan. Dalam penelitian terapan, hal yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk memecahkan suatu proses dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian terapan akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan terbatas pada problem yang menjadi objek penelitian saja dan tidak diterapkan pada masalah yang lebih luas. Sebagai contoh, penelitian kecepatan mengetik siswa SMA yang berguna untuk memberikan langkah tepat dalam penyelesaian pembuatan dokumen. Dan yang kedua adalah penelitian menurut metodenya. Yang pertama itu penelitian historik. Penelitian historik berusaha untuk mengkaji peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Sumber dan penelitian ini adalah gambaran tertulis maupun lisan dari objek penelitian. Tujuannya adalah membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Contoh penelitian tentang praktik administrasi pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua ada penelitian survei. Penelitian survei berusaha untuk mendapatkan informasi dari sekelompok orang dengan cara melakukan penyebaran angket atau wawancara pada umumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya konflik antar agama. Dan yang ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan jenis penelitian yang memanipulasi atau mengontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Misal pengaruh tidur larut terhadap prestasi belajar. Nantinya akan ada dua kelompok besar di mana salah satu kelompok tidur dengan waktu normal sedangkan kelompok lainnya tidur larut. Lalu dilihat prestasi belajar dari dua kelompok tersebut apakah sama atau terdapat perbedaan. Dan yang keempat, penelitian observasi. Penelitian observasi adalah penelitian yang mendapatkan informasi secara langsung dari tingkah laku orang yang diamati. Dan juga ada penelitian menurut data yang dikumpulkan. Yang pertama itu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. Penelitian ini hanya melihat data lapisan permukaan. Yang kedua, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekan pada kualitas data dan kedalaman data yang diperoleh. Dan habis itu ada penelitian menurut taraf pemberian informasi. Menurut taraf pemberian informasi, penelitian dapat dibedakan menjadi 3, yaitu deskriptif, eksplanasi, dan eksplorasi. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menghasilkan penelitian yang tarafnya memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang ciri-ciri suatu gejala yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Dan yang kedua, penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi menghasilkan penelitian yang lebih lengkap dibandingkan penelitian deskripsi. Penelitian jenis ini tidak hanya menjawab pertanyaan apa atas suatu persoalan, tapi juga menggambarkan mengapa persoalan dapat muncul. Dan yang ketiga, penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi menghasilkan penelitian yang sangat dalam, menyangkut apa, mengapa, bagaimana dari suatu fenomena sosial. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan sebuah fenomena sosial, tetapi juga menjelaskan mengapa fenomena terjadi dan bagaimana fenomena tersebut diterima masyarakat. Dan penelitian menurut tempat pelaksananya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu penelitian laboratorium. Penelitian ini dilakukan di suatu tempat khusus dengan berbagai peralatan dan teknologi. Pada umumnya, penelitian ini dilakukan oleh sebuah tim dengan anggota yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Dan kedua, penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di kehidupan sebenarnya. Misalnya penelitian tentang kehidupan orang miskin,
pengemudi beca, dan sebagiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan realitas yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, penelitian perpustakaan. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan. Penelitian akan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi, misalnya buku, peta, dan lain sebagiannya. Pada umumnya, penelitian perpustakaan merupakan dasar untuk melakukan penelitian lapangan. Itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis penelitian. Semoga dengan adanya artikel ini dapat memberi informasi kepada pembaca mengenai jenis penelitian. Sekian, terima kasih.